Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok ingin mempresentasikan apa itu software development life cycle dan analisis dan desain sistem. Kenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sodik dari kelas TRPL 1A dengan NPM 24783.022. Next, software development life cycle. Software development life cycle adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem model serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software. Singkatnya, dalam dunia rekayasa software, ia merupakan langkah-langkah yang bisa diterapkan pada engineer dan developer untuk merancang dan mengolah software. Next, model-model software development life cycle. Satu, waterfall model. Model mod- Waterfall model adalah salah satu model tertua dan tersingkat dalam penerapannya. Dalam sistem ini, setelah atau fase selesai, fase berikutnya harus segera dimulai. Setiap fase memiliki rencana kecil dan menurun ke fase berikutnya. Maka dari itu, fase ini dikatakan waterfall atau air terjun karena setiap fase memiliki turunan kecil lainnya. Next. Kedua ada agile model. Agile model adalah model yang dapat memisahkan produk dengan proses dan waktu pengerjaan secara cepat. Metodologi ini diyakini sangat efektif untuk keberhasilan penciptaan sebuah produk. Dalam metodologi ini, tim akan mencoba tiap produk yang sudah selesai untuk meminimalisir kesalahan. Next. Yang ketiga ada iteratif model. Metode ini adalah metode yang memiliki repetisi tinggi. Developer akan menciptakan produk dengan versi cepat dan pastinya murah. Setelah itu, mereka akan mencoba produk dan merevisi jika ada kesalahan. Setelah Salah satu kekurangan dari metode ini adalah dapat mengkonsumsi bahan baku jika ada satu detail yang tertinggal untuk dikerjakan. Next. Empat ada V-shape model. V-shape model adalah lanjutan dari waterfall model. Metode ini akan mencoba tiap fase dalam proses pengembangan suatu produk. Next. Yang kelima ada Big Bang model. Model software lifecycle ini adalah model yang diklaim memiliki resiko tinggi saat dijalankan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam pengerjaannya, tim akan menginvestasikan semua bahan baku ke dalam proyek tersebut. Sehingga metode ini akan berhasil jika mengerjakan proyek yang kecil dan cenderung berbahaya untuk proyek besar. Next, 6 ada spiral model. Metode ini merupakan metode yang paling fleksibel dan mirip dengan iteratif model. Model ini fokus pada repetisi dalam pengerjaannya. Baik, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Renhat Daniel Ramadan dari TRPL 1A dengan NPM 247831029 mengenai analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem adalah proses yang digunakan banyak perusahaan untuk mengevaluasi situasi bisnis tertentu dan mengembangkan cara untuk memperbaikinya melalui metode yang lebih optimal. Perusahaan dapat menggunakan proses ini untuk membentuk kembali organisasi mereka atau memenuhi tujuan bisnis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan profitabilitas. Alat dan teknik Alat dan teknik analisis dan desain sistem. Satu, diagram alir data, data flow diagram atau bubble chart. Diagram alir data adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data di dalam sistem. DFT menggambarkan bagaimana data diproses, disimpan, dan berpindah antara berbagai komponen sistem. Dengan menggunakan DFT, analisis sistem dapat memahami interaksi antara entitas dalam sistem dan mengidentifikasi masalah atau area yang membutuhkan perbaikan. Dua, kamus data. Kamus data adalah
wadah terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi tentang data yang digunakan dalam sistem. Kamus data berisi definisi data, tipe data, panjang data, dan atribut lainnya. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem yang dapat memastikan konsistensi dan pemahaman yang tepat tentang data yang digunakan dalam sistem. Tiga, pohon keputusan. Decision tree atau pohon keputusan membantu bisnis Anda dengan mendefinisikan hubungan dan keputusan yang kompleks dalam diagram yang terorganisir. Diagram ini mengungkapkan kondisi dan tindakan alternatif dalam bentuk pohon horizontal dan menunjukkan kondisi mana yang dapat dipertimbangkan organisasi terlebih dahulu. Kemudian, masing-masing sesuai urutan kepentingannya. Baiklah, saya Anwar Halid dengan NPM 24783-005. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang keempat ada tabel keputusan. Decision tables atau tabel keputusan dapat meningkatkan pemahaman umum tentang hubungan logis yang kompleks dengan menyediakan matriks, baris, dan kolom untuk menentukan masalah dan kemungkinan tindakan. Banyak organisasi mungkin menganggap alat ini berguna di situasi di mana tindakan tertentu bergantung pada terjadinya satu atau kombinasi kondisi. Selanjutnya, 5. Kode semu. Pseudocode atau kode semu adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan langkah atau algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman yang mirip dengan manusia. Kode semu membantu analis sistem dalam memahami logika dan urutan langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem dengan menggunakan kode semu. Analis sistem dapat merancang logika pemrograman dengan lebih jelas sebelum melakukan implementasi. Selanjutnya, 6. Simulasi. Simulasi alat yang digunakan untuk memodelkan sistem nyata dan mensimulasikan perilaku sistem dalam lingkungan yang terkontrol. Simulasi memungkinkan analis sistem untuk menguji berbagai skenario dan melihat dampaknya terhadap sistem secara virtual. Dengan menggunakan simulasi, analis sistem dapat mengidentifikasi kelemahan atau area yang memerlukan perbaikan sebelum implementasi sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat